Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak semuanya, sebelum pelajaran ini dimulai, marilah kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dengan Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, anak-anak semuanya, untuk pelajaran yang kemarin itu kan sudah saya terangkan menulis sejarah ya, pribadi. Kemudian untuk sekarang ini Bu Ainun tidak menambahkan materi ya. Namun kalian saya beri tugas. Tata cara dalam penulisan sejarah pribadi kan sudah paham ya. Mulai dari tata aturan penulisannya sampai dari segi bahasanya, nggih, sudah paham semuanya. Nah, oleh sebab itu, anak-anak sekarang saya beri tugas menulis cerita sejarah pribadi atau sama dengan menulis pengalaman pribadi yang menarik. Nah, menulis pengalaman pribadi yang menarik itu kan peristiwanya sudah lampau ya. Lah ini yang dikatakan dengan sejarah, bukan cerita yang sekarang ya, tapi cerita yang lampau. Nah, perlu diketahui bahwa cerita yang menarik itu bukan berarti lucu. Seperti komedi ya, lawak, itu bukan. Akan tetapi peristiwa itu membawa kenangan, membawa kesan yang sangat menarik dan selalu diingat sampai kapanpun. Nah, itu ya. Nah, peristiwa apa itu? Nah, pasti masing-masing manusia ini mempunyai pengalaman pribadinya sendiri-sendiri ya. Nggak tahu itu peristiwanya atau ceritanya itu menyedihkan, menyenangkan ya. Itu pasti. Semua orang pasti punya pengalamannya masing-masing ya. Lah, itu sama dengan cerita sejarah pribadi. Nah, cerita itu mungkin terjadi pada saat kamu di TK dulu. Sekarang masih ingat. Tulis kembali ya. Mungkin juga waktu di SMP. Mungkin juga sekarang di SMA, tapi sudah beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Mungkin seperti itu. Nah ya, cobalah diingat-ingat, punya cerita apa kalian? Cerita yang menarik itu ya. Saya kasih contoh. Bu Ainun punya cerita yang menarik juga. Tapi ya mengharukan, dikatakan mengharukan atau malu atau bagaimana ya. Ceritanya begini. Pada waktu Bu Ainun masih kecil, membeli buku di sebuah toko. Membawa sepeda, dulu namanya sepeda itu nggak ada sepeda bagus-bagus seperti sekarang ya. Sepeda unto itu loh ya. Nah, kalau sekarang mengatakan sepeda unto, sepeda lama itu ya. Nah, itu saya taruh ya agak jauhan dari toko itu, hanya beberapa meter gitu. Kemudian datanglah seorang laki-laki juga membeli buku ya. Dia membawa sepeda kebo ya, sepeda lama yang ada batangannya itu kan sepeda kebo namanya ya. Nah, itu disandarkan dekat toko itu ya. Nah, jadi lengahnya saya, karena saya itu kurang teliti dan tidak memperhatikan sepeda saya tadi di sebelah mana. Begitu saya sudah dilayani membeli buku tadi, kemudian langsung saja tancap saya bawa sepeda itu tadi. Kira-kira ada 10 meter ya dari toko itu, sepeda mau saya pakai ya. Loh, ternyata kok sepeda itu ada batangannya. Ya, ada batangannya, berarti sepeda kebo itu ya. Nah, saya takut, malu, ya wis ndak karu-karuan pikiran saya. Akhirnya apa? Saya terus mundur
pelan-pelan. Saya takut kalau yang punya sepeda tadi tahu, saya begitu malunya, juga saya takut dikira saya itu mencuri ya. Akhirnya sepeda itu saya kembalikan semula di tempatnya dengan perlahan-lahan, jangan sampai orang itu terdengar ya suara sepeda saya sandarkan. Akhirnya saya ambil sepeda saya, kembali saya pulang. Wah ya, dengan kencangnya saya mengayun sepeda itu. Lah ini ya, sampai sekarang pengalaman itu membawa kesan bagi saya. Kenapa itu ya? Bahwa saya harus berhati-hati dan saya harus teliti ya jika memakai atau menggunakan sesuatu. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita itu ya sembrono istilah ya, jadi tidak tahu punya orang yang kita bawa. Nah itu contoh pengalaman yang menarik. Nah di sini pasti anak-anak mempunyai pengalaman pribadinya yang masing-masing ya, entah itu menyenangkan atau menyedihkan, pasti mempunyai. Nah inilah tugasnya kalian semuanya ya. Sekali lagi perlu diketahui bahwa untuk tata aturan dalam penulisannya ya, bahasanya diperhatikan seperti yang sudah saya terangkan kemarin ya. Kemudian ingat dalam penulisan judulnya ya, setelah penulisan judul tidak ada tanda apa ya, tidak ada tanda titik. Jika judulnya menggunakan huruf kapital maka semuanya kapital. Tapi kalau judul itu menggunakan huruf non kapital, akan tetapi hanya awal kata saja yang memakai huruf kapital ya. Nah perlu diketahui juga bahwa mungkin juga tema yang kamu ambil itu bagus dan menarik, bisa merangsang panca indera pembaca, bisa sekaligus kamu jadikan sebagai judul ya. Tema bisa dijadikan judul, tapi kalau judul belum tentu bisa dijadikan tema ya. Ingat itu. Karena apa? Karena tema itu mengambil dari inti cerita itu yang menarik, sehingga pembaca itu bisa merangsang ya, ingin membacanya. Nah ini anak-anak ya, jadi sangat penting sekali judul ya, sangat menarik. Nah oke, udah paham semuanya? Nah itulah tugas kalian, bahwa tugas itu nanti dikumpulkan pada saat anak-anak ada tugas jadwal ke sekolahan ya, luring atau meeting ya, bisa dikumpulkan. Saya tunggu itu nanti anak-anak nggih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.